Oke, shalom, selamat malam semuanya. Malam. Ya, Selamat terima kasih. malam. Shalom, selamat malam. Ya, terima kasih kita kembali di dalam PA kita malam hari ini. Kita bersyukur ya Tuhan terus memberikan kita kekuatan, kesehatan. Bahkan tidak terasa udah ini tinggal 2 pasal lagi kita akan bahas surat Roma. Malam hari ini kita khusus bahas surat Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 oleh Tuan Wandi. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, minta tolongan Tuhan biar Tuhan yang pimpin berjalannya PA kita malam hari ini. Saya minta contoh purnama lah bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini kami boleh kembali mempelajari kitab Roma. Tuhan, kami memohon pimpinan Tuhan, memohon Roh Kudus untuk membantu kami memahami setiap ayat yang akan kami renungkan dan akan kami dalami bersama-sama. Kami juga memohon belas kasih Tuhan untuk memimpin Conta Wandi di dalam memberikan materi penjelasan kepada kami. Biarlah Tuhan yang menguasai dia supaya setiap hal yang boleh dia katakan itu dapat memberkati kami semua dan dapat menjadi pengetahuan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati Conta Rona yang akan menjadi moderator selama PA ini berlangsung. Kiranya Tuhan juga yang menguasai Conta Rona supaya dapat memimpin dalam sesi-sesi pertanyaan. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini, biarlah kami memberikan waktu kami dengan baik dalam PA malam hari ini. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Conta Purnama sudah pimpin kita dalam doa. Selanjutnya Conta Wandi akan memaparkan materi untuk malam hari ini dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13 ya. Nanti kita boleh menambahkan kalau ada sesi-sesi diskusi nanti, sharing atau hal-hal yang berkaitan dengan materi kita malam hari ini. Oke, Conta Wandi, silakan. Conta Rona bisa bantu saya bacakan dulu ayatnya? Oke, sampai ayat 13 ya. Atau kita bagilah biar semua dapat bagian malam hari ini ya. Ya. Saya yang pertama nanti Bu Suparlin ayat 2, Conta Yohana ayat 3, Cilimacuan ayat 4, ayat 5 nanti Conta Agus ya. Ayat 6 Conta Purnama, ayat 7 ini Mincin, 8 Contoh Eka, 9 Contoh Silpa, 10 Contoh Tiur, baru 11 Contoh Lina, 12 contoh ini Keni ya, baru ayat 13 nanti saya lagi. Contoh Wandi deh, biar dapat semua. Ingat masing-masing ya. Oke. Roma pasal 15 ayat 1 di bawah perikop, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat ketiga, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Pasal 15 contoh. Sorry. Pasal 5, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cecaan mereka yang mencecah engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu
Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat 6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain itu. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ayat 8, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. 9, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Karena ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ayat yang ke-10, dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Ayat 11, dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Ayat 12, dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ayat 13, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatanmu Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Baik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah ngomongin yang kuat dengan yang lemah. Ada dua kondisi yang disampaikan dalam ayat ini, yang kuat dengan yang lemah. Jos, bisa dimunculkan sana, Jos? Oke, orang yang lemah dan orang yang kuat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara soal yang lemah dan yang kuat, next, Jos. Yang lemah dan yang kuat. Next slide. Oke, yang lemah yang kuat. Roma 1 ayat 2 bilang gini, kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Orang yang tidak kuat juga lemah orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Kalau kita berbicara soal yang lemah dan yang kuat, teman-teman, Bapak Ibu semua, ada satu hukum bahwa yang kuat adalah yang di atas, yang kuat adalah yang memegang otoritas, dan yang lemah adalah kalangan bawah yang tertindas, yang jauh dari otoritas. Mereka tidak memiliki kekuasaan, mereka tidak memiliki otoritas. Hukum ini ada di dalam dunia. Bahkan kalau kita sering nonton film-film yang berbau hutan, yang berbau-bau hewan, hukum ini ada. Namanya rantai makanan. Di mana rantai makanan itu yang kuat menjadi rantai makanan utama. Kalau dalam film-film sering disebutkan ada singa yang menjadi rantai makanan utama. Dan Bapak Ibu, namun kalau kita baca bagian firman Tuhan Roma 15 ayat 1 sampai ayat 2, ternyata yang kuat bukan pada posisi yang di atas. Yang kuat tidak diminta untuk
hanya berotoritas, tapi yang kuat juga menanggung kelemahan, juga menanggung yang lemah, orang yang tidak kuat. Bisa di next, Jos? Jadi posisinya timpang nih. Yang kuat diminta menanggung yang lemah. Kenapa posisi seperti ini muncul bagian Roma 15 ayat 1 sampai ayat 2 terkhususnya. Kenapa? Jelas bukan tanpa alasan, jelas bukan tanpa satu maksud. Pasti ada penyebab, ada sebab ketika yang kuat diminta menanggung yang lemah, yang kuat diminta menopang yang lemah. Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa jemaat di Roma adalah jemaat Kristen, di mana mereka adalah jemaat yang bertumbuh. Jemaat di Roma adalah jemaat yang beraneka kultur. Mereka yang dari latar belakang Yahudi, mereka yang juga dari latar belakang Yunani, orang-orang Romawi, dan otomatis keimanan yang mereka miliki, kepercayaan yang mereka miliki, tidak semuanya sama. Tidak semuanya pada posisi spiritual yang oke. Tidak semua pada kondisi mereka orang-orang yang religius, orang-orang yang rohani. Orang yang kuat dan orang yang lemah di sini menunjukkan bahwa mereka yang dalam satu komunitas, ada yang lemah, ada yang kuat, mereka diminta untuk apa? Yang lemah untuk menolong, yang kuat diminta untuk menolong yang lemah. Oke, next, Jos. Oke. Roma 15 ayat 1 dibilang, kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Orang yang tidak kuat, orang yang tidak kuat, dan janganlah mencari kesenangan itu sendiri. Hal ini juga sejalan dengan Paulus di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ternyata, Bapak Ibu, kita yang kuat wajib menanggung yang lemah, itu adalah satu bentuk sikap di mana saling tolong-menolong. Bertolong-menolong akan beban. Dan ternyata hal tersebut juga, kalau kita lihat dalam Galatia, juga salah satu pemenuhan akan hukum Kristus. Jadi ternyata bukan hanya sekedar menanggung kelemahan, tapi apa? Tapi ada satu hukum di mana hukum Kristus, ada satu kewajiban di sini. Oke, kita lihat kan, kita yang kuat, ada kata apa? Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Berarti kata wajib di sini harus di garis bawahi, harus di stabilo, harus di bold, bahwa apa? Hal tersebut mesti, hal tersebut harus. Karena apa? Karena itu adalah pemenuhan akan hukum Kristus. Jadi orang yang kuat tapi tidak menanggung yang lemah, berarti dia tidak memenuhi hukum Kristus di sini. Hal tersebut adalah hal yang wajib, ya Bapak Ibu. Next, Jos. Oke. Roma 15 ayat 1 juga bilang seperti ini. Kita yang kuat wajib menanggung yang lemah, orang yang tidak kuat, dan janganlah mencari kesenangan. Kata kuat dan kata lemah sini, seperti yang saya bilang, menunjuk kepada iman dan kepercayaan. Kenapa saya bilang menunjuk kepada iman dan kepercayaan? Kita langsung lompat ke ayat 3. Karena Kristus yang telah mencari kesenangannya sendiri, seperti yang tertulis, kata-kata cercaan yang mencerca engkau telah mengenai aku. Kristus yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Hal ini menunjuk apa? Sikap hati, keselamatan, iman, kepercayaan yang sudah dimiliki, Bagaimana kepercayaan yang kuat sudah dimiliki oleh orang-orang di sana, dan kita wajib apa? Saling menguatkan. Yang lemah dikuatkan oleh yang kuat menguatkan yang lemah. Next, Jos. Oke.
Di ayat 15 ayat 2 dikatakan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi tertulis kata-kata cercaan yang telah mencerca engkau telah mengenai aku. Kita diminta untuk tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi mencari kesenangan bersama. Dan Paulus udah kasih contoh langsung nih di ayat ketiga, yaitu Kristus. Kristus yang tidak mencari kesenangan sendiri, tapi apa? Dia yang katanya mengenai kata-kata cercaan, dia yang dicerca, dia yang bagaimana ada orang-orang bercerca dan mengenai dia. Di sini menunjuk bahwa ternyata apa alasan kita untuk yang kuat menanggung yang lemah? Karena Yesus telah melakukan hal demikian. Dia yang kuat juga telah menanggung yang lemah. Dia yang kuat juga telah menanggung, memberikan kekuatan kepada yang lemah. Hal tersebut langsung diaplikasikan, langsung diberikan contoh oleh Paulus. Next, Jos. Oke, sebelumnya, kecepatan. Oke, kita di sini lihat polanya ya, pola untuk saling mendukung. Di sini bukan hanya dikasih pertama tadi ya, dikasih arahan untuk yang kuat menanggung yang lemah. Yang kedua, dikasih contoh di Yesus. Dia kasih polanya. Pola yang pertama adalah tidak mencari kesenangan sendiri. Dia mau menanggung dosa manusia yang lemah. Karena itu Kristus tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi tertulis kata-kata cercaan yang mencerca engkau yang telah mengenai aku. Dia nggak mau cari kesenangan sendiri. Yesus nggak mau cari kesenangan sendiri, tapi apa? Dia mau menanggung dosa yang lemah. Pola yang kedua adalah melihat pola dukungan si kuat kepada yang si lemah dari pengajaran yang terdahulu. Sebab segala sesuatu yang dituliskan menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan akan penghiburan kitab suci. Sebenarnya, Bapak Ibu, model pengajaran terdahulu juga mengajarkan bagaimana pola dukungan antara yang kuat dan yang lemah. Bagaimana Allah mendukung bangsa Israel yang lemah, Allah mendukung orang-orang yang lemah terlebih dahulu. Dan pola yang berikutnya adalah Allah menjadi sumber kekuatan. Sumber kekuatan buat si kuat. Dan Kristus yang adalah teladan kerukunan yang menghendaki demikian, bahwa si kuat harus menanggung dengan selemah, karena ia sudah menganugerahkannya. Bapak Ibu, kalau kita lihat, pola ini adalah pola yang secara implisit disampaikan oleh Roma 15 ini. Semoga Allah yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepadamu sesuai dengan yang dikehendaki Kristus. Bagaimana sumber kekuatan itu dari Kristus, dan apa? Kristus yang menghendaki demikian. Kristus yang menghendaki bahwa kamu juga rukun antara yang si kuat dengan selemah. Dengan apa? Saling menanggung di sini. Saling menanggung yang kuat, menanggung yang lemah. Next. Apa sih tujuannya? Tujuan dari pola tersebut, si kuat menanggung yang si lemah, bagaimana Yesus telah beri contoh. Tujuannya adalah Roma 15 ayat 6. Roma 15 ayat 6 bilang bahwa apa? Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata tujuan akhirnya adalah memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Si kuat menanggung si lemah. Terus kita diminta untuk memberikan contoh. Yesus diberikan contoh bagaimana dia yang kuat menanggung kita yang lemah. Dan si kuat yang diberikan kemampuan oleh Allah, yang diberikan kekuatan oleh Allah, diminta untuk menanggung yang lemah. Karena apa? Tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Allah.
Jadi kalau hari ini kita diminta untuk menguatkan orang lain yang mungkin sedang berada dalam iman yang buruk, dalam kondisi yang buruk, dia sedang meragukan Tuhan, tujuannya bukan apa? Bukan kepada diri kita sendiri, bukan kepada hal-hal yang misalnya supaya aku kelihatan keren, supaya aku kelihatannya orang Kristen beriman. Tujuannya bukan itu. Tapi tujuan itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Tujuan itu yaitu untuk kemuliaan Allah. Untuk memuliakan Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Next. Oke. Bapak Ibu, kita belajar bahwa kerukunan adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan akhir dari kerukunan, bagaimana si kuat menanggung yang lemah, mereka nggak konflik, mereka malah saling menanggung. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Ini agak sedikit tipe saya di bawah. Apakah kita memuliakan Tuhan dengan perasaan tidak rukun? Apakah kita dapat memuliakan Tuhan dengan perasaan tidak rukun? Apakah kita dapat memuliakan Tuhan dengan perasaan tidak rukun? Apa yang kita rasakan ketika kita tidak rukun, Bapak Ibu? Pertama, kita pernah nggak mengalami perasaan, aduh, saya lagi ribut nih, lagi nggak rukun nih, di rumah, di kantor, di apa? Apakah dengan sikap hati itu kita bisa memuliakan Tuhan? Dan apakah mungkin ketika kita beribadah, ketika kita menaikkan doa-doa kita, apakah kita bisa merasakan hal tersebut, bahwa dengan saya tidak rukun, saya tidak memuliakan Tuhan. Bahwa ketika saya lagi ribut, misalnya sama seseorang, saya tidak memuliakan Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami hal-hal demikian? Ya, bisa dibantu contoh Rona? Oke, baik Bapak Ibu, kita saatnya sharing ya untuk pengalaman kita di dalam pekerjaan, pelayanan di keluarga. Kita akan bahas seperti yang disampaikan oleh Contoh Wandi. Apakah ketika kita di rumah sudah melakukan ini, boleh juga diseringkan atau tidak? Maksudnya seperti tadi ketika kita tidak ada kerukunan, ada satu hal mungkin masalah, membuat kita apakah dengan perasaan itu kita memuliakan Tuhan atau tidak ini. Oke, apakah ada yang mau sharing tentang pengalamannya di tempat kerja, di tempat pelayanan, di keluarga? Boleh diseringkan. Atau mungkin yang seringkali merasa menjadi kesombongan menjadi orang yang kuat. Sepertinya saya lebih kuat. Mungkin di dalam hal keimanan, kerohanian juga boleh ya. Merasa, oh, bukan lagi membantu atau menolong yang lain, tapi justru menjadi kesombongan secara pribadi. Atau bagaimana, boleh diseringkan. Ayo Bapak Ibu. Tadi Contoh Wandi mau ngomong ya? Iya. Contohnya saya contoh Rona ya. Berapa minggu yang lalu tuh saya mau ibadah hari Minggu. Tapi tahulah karena kan kita kan cowok-cowok semua di rumah kan. Berapa bersaudara cowok semua. Minggu pagi tuh udah ribut tuh, rusuh tuh. Kan masalah simpel, masalah baju lah, masalah apalah kan. Tiba-tiba apa? Aduh, yang awalnya ke gereja untuk kemuliaan Tuhan, yang awalnya ibadah untuk memuliakan Tuhan. Jadi apa? Jadi ujung-ujungnya tuh apa ya? Saya merasa bahwa apa yang saya kerjakan, ibadah saya itu bukan memuliakan Tuhan. Malah apa? Malah jadi ibaratnya kayak lebih jadi batu sandungan buat orang lain. Ujung-ujungnya saya emosi, saya apa? Emosi. Atau justru yang kita lakukan menjadi seperti rutinitas saja ya? Rutinitas aja, ya udah. Karena waktunya ibadah, ibadah gitu. Padahal kita lagi nggak rukun nih. Sering juga sih kalau misalkan kita seperti malam hari ini contoh kita mau pelayanan atau minggu, seringkali saat kita udah mau pelayanan ada godaan-godaan yang kadang memicu kita untuk tidak sejahtera ya, untuk tidak akhirnya tidak
tidak senang dengan keadaan itu, dan hati kita tidak enak lagi dalam melakukan yang iblis mencoba untuk mengganggu konsentrasi kita di dalam mempersiapkan setiap diri kita mau pelayanan, mau beribadah kepada Tuhan. Hari ini juga gitu. Dari teman-teman yang lainnya boleh diseringkan pengalamannya, atau mau bertanya juga boleh, atau menambahkan dari yang kita bahas sejauh ini ayat 1 sampai 3 ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut aja ya, contoh. Oke, boleh. Oke, Bapak Ibu, ternyata kerukunan itu tujuan akhirnya untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa next, Jos. Roma 15 ayat 7, dia langsung kasih kita satu gambaran bagaimana kerukunan itu dibentuk. Oke. Kerukunan dapat terjadi ketika menerima satu dengan yang lain, seperti Yesus yang telah menerima, Yesus Kristus yang telah menerima kita untuk kemuliaan, bahkan untuk kemuliaan bangsa-bangsa. Di sini menerima satu sama yang lain, Bapak Ibu, itu jadi satu hal di mana kita bisa memperoleh kerukunan. Kadang-kadang ya kita tuh sering sekali tidak bisa menerima orang yang kita rasa tidak mampu, orang yang merasa kita tidak qualified di dalam berteman, di dalam hidup, di dalam contohnya di dalam pekerjaan. Itu sering sekali, Bapak Ibu. Sering sekali kita mengkotak-kotakan seseorang, baik itu secara iman, kepercayaan, baik itu secara spiritual, juga sering banget hal itu terjadi. Contohnya, orang ini terlalu berandal nih, kelihatannya nakal, kelihatannya kayak preman nih. Kita nggak terima dia, kita nggak mau dia masuk ke dalam komunitas kita nggak mau dia masuk ke dalam kehidupan kita. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus sudah menerima kita. Yesus sudah memberikan kita privilege, memberikan kita pengampunan akan dosa kita. Tapi Yesus yang menerima kita, tapi kita tidak bisa menerima orang lain yang kelihatannya berdosa, kelihatannya penuh dengan dosa. Bapak Ibu, orang yang berdosa sering sekali diidentikan dengan orang yang lemah. Bagaimana orang yang lemah secara iman? Bagaimana hal tersebut ternyata dilakukan Yesus? Bagaimana Yesus datang kepada orang berdosa, dia menerima hal tersebut, dan orang tersebut menjadi orang tersebut menjadi alat, dan tujuan akhirnya adalah memuliakan dia, memuliakan bangsa-bangsa, kemuliaan bangsa-bangsa. Salah satu contohnya di Alkitab siapa sih? Salah satu contohnya di Alkitab kita bisa lihat, salah satu contohnya adalah Lewi. Lewi yang dulunya adalah seorang pemungut cukai, orang yang dianggap lemah. Kalau di bait suci ya, dia itu cuma bisa di pelataran doang nih, di halaman-halaman doang. Dia orang yang dianggap pengkhianat bangsa, tapi Tapi Yesus datang kepada dia menanggung kelemahan dari Lewi, sehingga Lewi bertobat, dan Lewi dipakai secara luar biasa menjadi menjadi seorang Matius. Matius yang dipakai untuk menuliskan Injil keselamatan. Injil Matius. Oke, Kristus yang menjadi pelayan orang yang bersunat. Bagaimana pola berikutnya adalah bagaimana Kristus yang juga menjadi pelayan orang bersunat, pelayan orang percaya. Bagaimana dia yang merendahkan diri menjadi menjadi pelayan kita. Ini sebenarnya kata-kata yang kasar loh. Menjadi pelayan. Namun kata-kata ini sebenarnya lebih kasar lagi. Bapak Ibu, bayangkan kalau pelayan saja itu cuma kerja di rumah, cuma kerja bagi tuannya. Tapi dia harus mati bagi setiap kita. Dia harus berkorban bagi setiap kita. Bagaimana
hal tersebut sudah dilakukan oleh Kristus, bagaimana dia merendahkan dirinya buat setiap kita. Sehingga bangsa-bangsa dapat memuliakan dia, dapat memuliakan Allah. Bapak Ibu, terkadang kita sebagai orang percaya tidak mau memposisikan diri kita rendah, tidak mau memposisikan diri kita sebagai orang yang mau melayani orang lain. Kita sering sekali memposisikan diri kita sebagai apa? Semuanya mau bertindak sebagai bos. Semuanya mau bertindak sebagai pimpinan. Tapi sadarkah kita bahwa Yesus hadir ke dunia sebagai pelayan bagi setiap kita? Pelayan bagi setiap orang yang bersunat, orang yang percaya. Kalau kita ngomong hari ini, orang yang sudah disunat secara rohani, yaitu kita. Dia telah melakukan hal tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pendamaian, untuk merukunkan kita dengan Allah, dan untuk apa? Untuk mendamaikan kita dengan sesama kita. Next. Oke. Roma 7 ayat yang ke Roma 15 ayat 7 sampai 9. Ini adalah implementasi dari hidup rukun, yaitu bangsa-bangsa memuliakan Dia. Bangsa-bangsa memuliakan Dia. Kalau kita lihat di sini, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus yang telah menerima untuk kemuliaan Allah dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau dari antara bangsa-bangsa, engkau akan memberikan mazmur bagimu, dan selanjutnya bersyukur dan bersukacita hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Implementasinya adalah hidup rukun. Implementasi dari hidup rukun adalah untuk agar bangsa-bangsa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat, ini ada mazmur yang dikutip oleh Paulus di sini. Bagaimana mazmur pujian yang telah yang disampaikan yang ditujukan oleh semua bangsa-bangsa. Hai kamu semua suku-suku bangsa, biarlah segala suku-suku bangsa memuji Dia. Bapak Ibu bayangkan ketika yang lemah tidak ditanggung oleh yang kuat, malah konflik terjadi antara yang lemah dan yang kuat di dalam kita, orang percaya. Apakah bangsa-bangsa, apakah orang lain dapat memuliakan Tuhan? Apakah situasi di mana setiap orang yang kita kenal memuliakan Tuhan? Bapak Ibu, sering sekali kita sebagai orang Kristen tidak memiliki contoh yang baik. Bagaimana setiap kita sering sekali kelihatannya apa? Ribut dengan sesama kita. Ribut. Ngomongin soal apa? Ribut. Ngomongin soal beda pengajaran, ribut. Dan hal tersebut, Bapak Ibu, membawa orang lain melihat kita, membawa bangsa-bangsa melihat kita, jangankan untuk memuliakan Tuhan, untuk lihat aja kadang-kadang ogah. Dan di sini diminta untuk hidup rukun apa? Untuk agar bangsa-bangsa memuliakan Tuhan. Next. Ternyata imbas dari yang kuat menanggung yang lemah, dan keharmonisan membuat bangsa-bangsa itu memuliakan Tuhan, membuat segala suku-suku bangsa memuliakan Tuhan, seperti yang disampaikan Mazmur. Tidak akan mungkin perdamaian muncul, tidak akan mungkin yang lemah menanggung yang kuat ketika apa? Tidak akan mungkin bangsa-bangsa memuliakan Tuhan ketika hal ini tidak terjadi, ketika tidak ada saling supportnya dalam iman, tidak ada saling supportnya, saling menanggungkan, tidak ada keharmonisan di situ. Tidak akan mungkin orang-orang memuliakan Tuhan. Next. Oke. Setelah kita mengetahui hal ini dan ada pertanyaan, kapan saya tidak memuliakan Tuhan? Kapan saya tidak memuliakan Tuhan?
Coba kita renungkan kata-kata ini. Kapan saya tidak memuliakan Tuhan? Ketika tadi saya sampaikan materi ini, coba kita jawab. Kapan saya tidak memuliakan Tuhan? Ya, contoh Rona. Ya, teman-teman semua boleh memberikan jawaban masing-masing ya. Kira-kira kapan kita tidak memuliakan Tuhan? Kalau kita belajar Dari ya dari apa tadi yang ya. sudah Sampaikan. iya, yang dipaparkan oleh contoh Wandi. Apakah ketika kita sudah melakukan atau tidak melakukan atau bagaimana, boleh sampaikan, ayo kita sama-sama yuk diskusi Sama-sama. atau sharing. Iya, saya ingin nanya nih contoh Wandi. Iya, silakan contoh pertama. Iya, halo. Ya, saya ingin bertanya, kita kan lagi bahas yang lemah dan yang kuat nih ya. Dan saya muncul satu pertanyaan begini. Mungkin pernah kita mendapati satu kondisi yang seperti ini. Kita melihat ada seseorang yang lemah di bidang di mana kita kuat di bidang itu. Ya, oke. Nah, dalam kondisi tersebut kita ingin membantu dia karena kita kuat di bidang itu. Namun kadangkala kita mendapati diri akhirnya kita menggarap semua pekerjaannya dia dan akhirnya sama sekali dia tidak belajar. Nah, tidak belajar. Nah, bukan bermaksud untuk kita untuk kita sebenarnya untuk dia tidak melakukan pekerjaan itu. Nah, tapi kadangkala yang kuat ini lupa untuk memberikan ruang kepada si lemah untuk belajar. Nah, contoh Wandi, saya mau nanya, mungkin saya juga terkadang mendapati diri seperti itu, niatnya mau membantu, tapi pada akhirnya saya ambil semua tuh pekerjaan dia, gitu kan. Nah, apa sih batasan-batasan bagi kita untuk membantu seseorang dalam hal-hal seperti ini, contoh, supaya kita yang kuat ini pun tidak salah salah batasan atau memiliki batasan tertentu dalam membantu rekan kita yang mungkin lemah dalam bidang tertentu. Itu contoh Wandi. Iya. Mungkin ada yang mau ngeresponi dulu pertanyaan ini. Nanti kita akan jawab pertanyaan dari itu ya setelah ini. Saya coba bagikan. Oke, terus silakan. Ya, itu saya perhatikan dalam hubungan dengan pelayanan kami. Mindset kita yang perlu kita perbaiki. Jadi kalau ada orang yang lemah dan seperti yang di contoh Purnama kasih tahu tadi, nah akhirnya seperti kita mengambil alih bagian dia, akhirnya dia tidak berkembang. Nah, itu mungkin dari segi mindset kita harus mengubahnya dengan pola pengembangan. Jadi kalau kita lihat gereja kita kan temanya adalah pemuritan ya, menjadi gereja misioner, dan ini kan di dalamnya tema-tema kita belakangan ini berhubungan dengan pemuritan. Nah, kalau kita punya mindset, pemikiran bahwa si A ini dia lemah di bidang apa, katakanlah di bidang penginjilan. Nah, kita sebenarnya yang kuat, kita bantu dia bagaimana dia bisa terampil, dia bisa tahu bagaimana cara mengadakan pendekatan, bagaimana berbicara secara baik dan benar, ya, kutipan-kutipan dari firman Tuhan. Jadi bukan kita gantikan posisinya sehingga dia akhirnya bukan berkembang tapi hilang. Jadi mindset pengembangan saya kira, ya, pengembangan orang-orang yang lemah itu yang perlu kita ajarkan sehubungan dengan yang kuat menanggung yang lemah, ya, bukan mengambil alih kelemahannya itu dan kemudian membiarkan dia terus begitu.
Itu saja. Oh iya. Makasih Pak Agus. Ya, nanti bisa yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah ya. Sebenarnya kalau ini menurut saya Mungkin juga pribadi perlu ya. mengontrol diri lah. Ini menurut saya Oke, pribadi lanjut, ya. Sebenarnya bagaimana menanggung yang lemah, bagaimana mendukung yang lemah, juga dengan cara nggak selamanya kita ini ya, nggak selamanya kita harus mengajar, mendidik, memolah, bahwa mementor, kan nggak selamanya yang lemah itu butuh mentor, butuh apa. Terkadang dalam pelayanan saya menemukan hal seperti itu loh. Yang lemah itu sebenarnya belum tentu lemah, tapi yang lemah itu belum diberikan kesempatan, sehingga dia makin lemah. Contohnya, banyak orang-orang yang ternyata dia punya kemampuan di bidang pelayanan ini, tapi apa ya? Tapi kesempatan aja nggak diberi. Tapi apa? Takut apalah, takut ada yang marah, takut ada yang kecewa, takut ada yang apa. Bagaimana si lemah itu ternyata bukan hanya butuh proses menanggung ini bukan hanya sekedar mensupport, tapi apa? Memberikan kesempatan, memberikan dia peluang. Dan sama halnya kalau kita masuk ke dalam konsep yang lemah dan yang kuat pada hari ini ya, bagaimana memberikan kesempatan untuk dia kembali kepada imannya, si kuat memberi kembali kepada kepercayaannya, itu penting. Contohnya, di satu gereja ya, bisa nggak seorang yang berdosa, contohnya mantan residivis, mantan orang yang sudah dipenjarakan, bisa ibaratnya datang ke gereja itu benar-benar beribadah, benar-benar tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya dia takut diomongin, takut diapain. Padahal dirinya sendiri itu mau apa ya? Mau berkembang, mau ibaratnya mau sadar akan dirinya. Ketika saya pelayanan dulu, ada satu bapak, dia mantan residivis penjara, kasusnya udah narkoba, udah cukup berat. Dan ketika di gereja, dia sangat diterima, dia sangat dan dia ngomong ke saya sendiri. Hal itu yang buat saya Buat saya ibaratnya iman saya bertambah, iman saya makin kuat karena apa? Adanya penerimaan itu, adanya rasa di mana dia benar-benar diterima. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, Bapak Ibu mungkin ada juga pengalamannya, boleh diseringkan, manakala nanti teman-teman boleh mengambil hal itu ya, menjadi teknik dia di dalam membantu yang lemah. Kalau kita kembali ke pertanyaan kita ya, contoh, kapan saya paling tidak memuliakan Tuhan, yaitu ketika kita ketika kita ribut dengan orang lain, ketika kita tidak rukun dengan orang lain, ketika kita tidak peduli dengan orang yang lemah. Saya dalam bagian firman Tuhan hari ini dibilang bahwa kondisi kita yang demikian ketika kita ribut, contohnya ketika kita sedang dengan penuh emosi, dengan penuh bahkan ketika kita menganggap sepele orang lain, menganggap orang lain itu hina, menganggap orang lain itu dengan strata sosial yang rendah, itu adalah kondisi di mana saya paling tidak memuliakan Tuhan. Bapak Ibu bisa pergi ke gereja tiap minggu, bisa ibadah tiap minggu, tapi ketika kita di gereja dengan sikap hati seperti itu, kita di tempat ibadah yang harus memuliakan Tuhan, sebenarnya itu adalah sikap hati yang tidak memuliakan Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak termuliakan, tidak mulia ketika Anda tidak bisa memuliakan Tuhan ketika Ketika Anda menganggap orang lemah itu lemah dan tidak menolong orang tersebut, malah mengintimidasi orang tersebut. Oke, kita next dulu ya. Saya habisin dulu ya saya. Yuk, next.
Kapan kondisinya saya tidak memuliakan Kristus? Ketika saya sudah diperdamaikan Kristus, tapi saya tidak mau berdamai dengan orang lain. Bapak Ibu coba cek hari ini. Kita sedang ribut sama siapa nih? Kita sedang tidak damai sama siapa nih? Coba dilihat kondisi kita hari ini. Ternyata ketika kita tidak mau berdamai kepada orang lain, itu kita tidak memuliakan Tuhan. Karena Kristus sudah memperdamaikan kita. Oke, next. Oke, Paulus mengakhiri bagian ini dengan Roma 15:13. Semoga Allah menjadi sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oke, bagian firman Tuhan ayat 13 ini bilang apa? Next. Bilang Roma 13 sampaikan bahwa ada pengharapan, ada pengharapan, sukacita, damai sejahtera, iman, kekuatan dari Roh Kudus yang berlimpah-limpah memenuhi kamu. Kalau hari ini kamu sulit untuk berdamai, sulit untuk menanggung yang lemah, ingat, ada pengharapan yang sudah diberikan Tuhan. Udah ada sukacita loh, jangan ribut-ribut terus. Ada damai sejahtera, ada iman yang diberikan, ada kekuatan yang memampukan setiap kita. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin kita bisa diskusi atau saling bertanya. Ya. Terima kasih Contoh Wandi untuk pemaparannya sejauh ini sampai ayatnya yang ke-13 ya. Ini kayaknya lebih bagus ini Contoh Eka kalau ngomong langsung nih. Kita mau dengar pengalamannya, katanya Contoh Eka pernah ngerasain juga. Ayo Contoh Eka. Ya, salah satu yang digumulkan ya ketika berelasi dengan orang gitu ya, dengan ya terutama dengan keluarga ya, yang mungkin kita paling boleh dikatakan paling original ya di dalam keluarga, di dalam rumah gitu ya. Dan di kondisi yang original itulah kita jadinya, maksudnya aku sendiri ngerasa bahwa di saat seperti itu seringkali muncul konflik, muncul akuran gitu ya, dan juga dan akhirnya ya di situ ketika konflik ya, apalagi misalnya Sabtu konflik ya, kayak tadi contoh Wandi juga udah sharingkan di dalam keluarganya gitu kan. Saya juga di dalam keluarga juga ketika Sabtu atau mungkin Minggu pagi konflik gitu ya. Terus padahal harus pelayanan, apalagi mesti khotbah gitu. Waduh, itu damai sejahtera nggak ada, gimana mau memuliakan Tuhan gitu ya. Apalagi kalau seandainya yang dikhotbahkan ngomongin soal itu gitu. Jadi itu satu pergumulan yang ya cukup ya jadi satu hal yang tetap jadi perhatian gitu ya. Ya mungkin itu sih. Iya. Oke, terima kasih Contoh Eka udah sharing. Betul ya, kadang kita baca itu jadinya kena duluan kita ya sebelum menyampaikan. Oke, yang lain boleh diseringkan mungkin pengalamannya yang pernah menolong atau membantu yang lemah, atau pengalaman pernah ditolong juga boleh. Ya, kita sama-sama berbagi malam hari. Contoh Roda, saya kan baru tahun ini nih pelayanan bareng tinggal sama keluarga ya. Hal yang lucu ya, ketika saya mau khotbah, saya bilang jangan ada yang ngomong sama saya dulu ya. Saya takut, kan emosi saya itu meledak-meledak kadang-kadang. Jangan ada yang ngomong sama saya dulu ya. Tapi bisa nggak? Betul-betul nggak? Bisa. Ngomong dulu bisa. Gitu. Udah, terakhir kan, ya? Saya udah berapa kali alami kan. Aduh, gimana ya, hati saya gelisah, hati saya apa. Tapi ya udahlah, berusaha untuk cooling down, melihat bahwa itu bukan masalah, itu bukan hal yang besar, dan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan lebih penting daripada itu. Saya penasaran sih, ini masih ada Keisha nggak di sini?
Hadir contoh. Oke nih ya. Coba Kesha bisa nggak kasih apa pengalaman mungkin apa pendapat? Pengalaman ya. Mengenai kerukunan mungkin ya. Kalau sebelumnya di rumah sih ya sering lah ada konflik gitulah, biasalah. Kan saya 3 bersaudara gitu kan, perempuan semua pula. Jadi ya kalau konflik udah bisa ditebak siapa yang paling cerewet gitu kan. Nanti diam-diaman. Ya itu ngerasa tadi diingetin lagi sih bahwa melalui perbuatan itu ternyata emang nggak memuliakan Tuhan sama sekali gitu loh. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada kasih di tengah-tengah persaudaraan gitu kan. Jadi bersyukur sih malam hari ini boleh diingetin kembali buat lebih memiliki hati yang penuh kasih gitu. Iya. Adakah pertanyaan Bapak Ibu? Atau kegelisahan di hatimu malam hari ini? Atau mungkin mau menambahkan dari Ini kemarin senior-senior. udah open mic nih. Oh ya. Boleh saya? Iya, Bosu silakan Bosu. Oke, thank you. Jadi sebetulnya mulai pasal 13 setelah Rasul Paulus bicara tentang ketaatan pada pemerintah kan sudah fokus nih. Rasul Paulus memberi satu format cara hidup komunitas anak-anak Tuhan itu seperti apa. Kita tahu bahwa orang Kristen di Roma itu kan penerima surat ini kan masing-masing latar belakang yang macam-macam ya. Ada yang orang Yahudi, ada yang orang Roma juga, macam-macam. Mungkin ada latar belakang Yunani juga di situ dengan segala serata-serata mulai dari orang paling bawah dan seterusnya sampai ke yang lebih mapan dan segala tingkah laku masa lalunya kan sekarang belajar mengenal Kristus. Maka kan mulai perikop kedua pasal 13 itu mulai dengan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. LAI buat judul-judulnya ini sangat menolong supaya baru masuk 14 yang minggu lalu kita pelajari pimpin mereka. Jangan menghakimi saudaramu. Kemudian perikop kedua, jangan memberi batu sandungan. Sekarang orang yang lemah, orang yang kuat, kiranya bisa hidup bersama, saling mendukung, saling mengisi. Gitu. Artinya bagi Rasul Paulus dalam praktek kehidupan Kristen yang menjadi ukuran seorang anak Tuhan yang dewasa sebetulnya adalah kesanggupan hidup bersama, hidup rukun di dalam komunitas. Mulai dari komunitas seperti yang tadi dibicarakan beberapa teman, dari keluarga, rumah sendiri, masuk ke komunitas gereja dan seterusnya masyarakat. Kalau misalnya pengalaman teladan yang luar biasa dari Abraham. Abraham ketika ada cekcok, sebetulnya yang cekcok adalah gembala-gembala mereka, gembala Abraham dengan gembala Lot. Tapi sebagai pimpinan yang berotoritas di dalam komunitas itu kan Abraham. Lot sebetulnya harusnya tunduk masih sama dia. Tapi lihatlah cara Abraham memberi solusi atas sebuah problem. Ya, kerendahan hatinya sangat ditunjukkan di situ. Lot, silakan pilih ya. Kita nggak boleh lagi lanjutnya begini. Ini masalah ini para gembala ternak kita. Kamu pilih ya. Kamu mau ke utara, saya ke selatan. Kamu ke barat, aku ke timur. Pilih aja duluan. Sebetulnya kan Lot sebagai ponakan kan harus enggak paman duluan pilih. Dan lihatlah cara Lot memilih, dipilih yang paling subur, tanah Sodom dan Gomora itu. Pada akhirnya bermasalah sendiri di sana kan. Maksudnya inilah sebuah teladan. Abraham mungkin berpikir sangat-sangat keras. Kami pendatang ini menyembah Allah Jehovah, adalah orang yang beriman. Orang di sekitar kami orang yang tidak mengenal Tuhan.
Bagaimana mungkin kami menunjukkan sikap sangat negatif, berkelahi, sementara orang melihat kami, kira-kira begitu. Maka sebagai bentuk kedewasaan rohani, kadang-kadang kita harus berkorban, berkorban turun ke bawah. Mungkin kita ada dalam posisi kuat seperti tadi. Iya, nggak apa-apa. Kita turunkan kita level kita supaya bisa kita duduk bersama, ngomong bersama dengan orang yang lebih lemah. Gitu loh. Dan ini sebuah pengorbanan. Maka Rasul Paulus sebenarnya ajarkan kepada kita standar pengorbanan seperti itu harus pada Yesus, nggak ada yang lain. Lihat Yesus. Bagaimana dia bisa menurunkan statusnya sebagai Allah yang maha tinggi menjadi manusia, lahir ke dunia dalam bentuk segala yang kita tahu. Nah, itu. Jadi kalau ada di antara kita, apalagi misalnya kita ya sesama hamba Tuhan, nggak akur. Seringkali kita dengar, wah dia di satu gunung nggak boleh ada 2 singa, dia tidak boleh ada 2 harimau. Iya, itu pandangan dunianya itu. Tapi jangan pula kita itu bawa ke gereja. Kalau begitu di gereja, nih kadang-kala senior junior nggak bisa akur. Senior merasa merasa tersaingi, apalagi juniornya lebih pintar, nggak nyaman dia buatlah macam-macam cara supaya akhirnya si junior ini pergi dengan ketidaknyamanan. Saya kira cetek sekali. Itu sebuah ketidakdewasaan. Nah, ini hal yang sangat penting kita perhatikan. 1 tahun saya bersama Contoh Wandi, kamu boleh share secara terbuka sekarang. Saya sebagai seniormu di Moria, apakah saya misalnya pandanganmu terhadap saya lah, apakah saya ada melakukan tekanan-tekanan seperti itu, ya langsung aja kasih tahu di sini ya, supaya saya juga bisa berubah. Maksudnya terbukalah kita. Kadang-kadang kita berpartner dengan sesama hamba itu nggak bisa akur, kok bisa begitu sih? Apa yang menjadi patron kita di dalam hidup melayani ini? Nah, ini menjadi seperti Kesia tadi bilang, ini sebuah pelajaran penting bagi kita malam ini ya. Mari kita merendahkan hati, yang kuat tolong yang lemah juga ayo semangatlah, ya maju teruslah, fight lah supaya ada kemajuan ya. Jangan terus di dalam kondisi seperti itu, padahal sebenarnya kita bisa ada dinamika yang lebih baik lagi. Terima kasih. Iya. Oke. Iya, rekan-rekan, hari ini kita bersyukur ya, kita udah belajar banyak dari firman Tuhan, Roma 15. Bersyukur juga untuk Bu Suparlin yang menambahkan tadi, kan jujur ya, selama saya pelayanan sini 1 tahun, kita tuh nggak ada masalah apa-apa, Bu, ya. Tetap akur apa ya? Ya itu. Ya. Akur apa? Kan saya pun tidak merasa bahwa aduh, Bos Suparlin terlalu menggurui atau gimana. Nggak ada. Sikap itu mungkin dengan kesadaran bahwa kapalah ribut-ribut. Soalnya Kristus sudah menjadi modal bagi setiap kita untuk berdamai. Bapak Ibu, satu hal yang saya renungkan ketika saya bahas ini. Ketika saya tidak mau berdamai dengan orang lain, ketika saya ribut sama orang lain, dan saya terus mau ribut, tidak mau akur dengan orang lain, coba koreksi diri kita. Apakah kita sudah merasakan, sudah menghayati benar-benar bahwa Kristus sudah memperdamaikan kita. Coba cross-check diri kita. Jangan lihat orang lain salah, jangan lihat orang lain tidak benar, dia salah. Cross-check apakah diri kita benar-benar sudah diperdamaikan Kristus. Sehingga kita bisa untuk berdamai dengan orang lain. Oke, sampai saya sampai di sini saja. Silakan Contoh Rona. Oke, terima kasih Bu Suparlin yang sudah sharing dan Contoh Wandi ya, sudah curhat-curhatan sedikit. Apakah ada dari yang lain, mungkin 1 orang lagi karena waktu kita nih. Masih ada yang mau ini berbagi atau mau bertanya? 1 orang lagi boleh.
kita sudah semuanya diperdamaikan oleh Kristus dan berdamai dengan orang lain kayak ini. Puji Tuhan ya. Kalau masih ada? Kayaknya ada yang ada ya. Oke. Kalau tidak ada, kita sampai di sini ya malam hari ini karena waktu kita juga sudah lewat sedikit. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah ikut di dalam PA online ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan sebelum kita tutup dalam doa, saya akan menyampaikan sedikit hal yang boleh kita dapatkan malam hari ini. Ya, kita malam hari ini belajar bahwa setiap kita haruslah mencari kesenangan bersama, bukan mencari kesenangan sendiri, dan gambaran bagi kita adalah bahwa Yesus menjadi teladan yang sudah menanggung dosa kita sebagai orang yang lemah. Dan kita juga malam hari ini diingatkan bahwa Allah sumber kekuatan dan teladan dalam kerukunan, dan mari kita belajar melakukan itu dimulai dari keluarga kita sendiri. Dan kita juga saat menolong orang lain, kita perlu mengubah mindset kita dan juga mindset orang yang akan kita tolong tadi ya. Dan juga di dalam kerukunan, kita menunjukkan, untuk mendapatkan kerukunan itu kita harus menunjukkan adanya pengorbanan, kedewasaan, dan juga kerendahan hati. Dan ketika kita tidak berdamai dengan orang lain, tadi contoh Andi katakan, mari kita cross check lagi, kita check and recheck dengan diri kita. Bukan orang lain yang salah, bisa saja diri kita yang bersalah ya. Dan harapan kita bersama, kita sama-sama diperdamaikan oleh Kristus dan berdamai dengan orang lain, sehingga pengharapan, sukacita, damai sejahtera, dan iman kekuatan yang dari Roh Kudus akan memenuhi setiap kita malam hari ini dan sampai selamanya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih sudah sama-sama bergabung dalam PA kita. Masih berlanjut lagi di Kamis depan. Harapan kami kita sama-sama terus setia di dalam PA online kita ya. Sampai nanti selesai kita boleh tahu sepanjang surat Roma yang kita bahas dari pertama sampai pasal 16 nanti, ada sesuatu hal yang kita boleh bertumbuh di dalamnya, ada wawasan baru, bahkan iman kita semakin dewasa di dalam Kristus, mengenal Tuhan dan apa yang Tuhan mau di dalam diri kita ya. Oke, terima kasih juga untuk Contoh Wandi dan rekan-rekan yang sudah berbagi malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan setiap kita yang ada bersama malam hari ini. Dan untuk mengakhiri PA online kita, apakah ada Contoh Wandi yang mau ditambahkan? Nggak ada, kita tutup berdoa aja. Oke, terima kasih ya. Untuk menutupnya, saya minta Contoh Yohana untuk kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ada Contoh Yohana? Ya. Kedengaran suara saya ya? Iya, ya Contoh. Ya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau bersedia datang melayani kami, bahkan Engkau mengobatkan dirimu mati di kayu salib untuk mendamaikan kami dengan Allah Bapa. Tuhan, kami yang sudah diperdamaikan, kiranya Tuhan sadarkan kami dalam kehidupan kami, karena Engkau merindukan agar setiap kami melakukan kehendak-Mu, yaitu kehendak yang mempraktekkan kasih Tuhan lewat kehidupan kami. Tuhan, seringkali tanpa kami sadari ya Tuhan, konflik terjadi justru karena kami tidak lagi melihat kepada kuasa ataupun kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah kami, biarlah setiap saat kami boleh terus ingat kalau kami sudah diperdamaikan. Tuhan juga rindu kami untuk terus berdamai dengan yang sesama kami ataupun dengan orang lain. Tuhan, tolong kami ketika kami melihat ada orang sekitar kami yang mungkin mereka Tuhan, pakailah kami, boleh memberkati, boleh menolong mereka, boleh mendampingi dan menguatkan mereka. Kami rindu Tuhan, kiranya kami bersama-sama boleh mempraktikkan kasih Tuhan sebagaimana apa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk Contoh Wandi dan juga untuk Contoh Ramauli yang mereka yang sudah
memimpin kami dalam PA malam ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan setiap peserta yang ikut. Tuhan tolong kami agar kami tidak hanya mengisi kepala kami, tapi sungguh-sungguh kami dapat mempraktekkan satu hubungan kasih yang indah, yang saling bertolong-tolongan, yang saling melengkapi, baik kami yang kuat ataupun yang lemah. Kami memiliki kasih Tuhan yang saling mengasihi satu dengan lain. Malam hari ini kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Contoh Hana. Thank you.